Selamat datang di channel Jona Belajar Mandiri. Selamat pagi anak-anak semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi anak-anak yang belum subscribe, silakan subscribe terlebih dahulu. Kemudian pijit tanda like juga. Anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran tema 7 subtema 1 pembelajaran 2, yaitu kita akan membahas tentang peristiwa dalam kehidupan. Pada pembelajaran kali ini, muatan pembelajaran yang akan kita bahas meliputi mata pelajaran Bahasa Indonesia, IPA, dan SPDP. Pada pembelajaran Bahasa Indonesia, kita akan mempelajari informasi penting dari teks narasi sejarah yang disajikan secara lisan dan tulisan menggunakan aspek kata tanya, apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Kemudian dilanjutkan dengan muatan IPA, yaitu menganalisis pengaruh kalor terhadap perubahan suhu dan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari, dan dilanjutkan dengan pembelajaran SBDP, yaitu memahami tangga nada. Menggali informasi penting dari teks narasi sejarah yang disajikan secara lisan dan tulis menggunakan aspek kata tanya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Peristiwa-peristiwa pada masa kolonial. Pemerintahan kolonial Inggris. Pada masa pemerintahan kolonial Inggris, pada saat itu pemerintah Inggris mengangkat Thomas Stamford Raffles sebagai letnan gubernur di Indonesia. Raffles memulai tugasnya pada tanggal 19 Oktober 1811. Kebijakan di bidang ilmu pengetahuan yang Raffles canangkan antara lain mengundang ahli pengetahuan dari luar negeri untuk mengadakan berbagai penelitian ilmiah di Indonesia. Kemudian Raffles juga bersama dengan Arnoldi berhasil menemukan bunga bangkai sebagai bunga raksasa dan terbesar di dunia. Bunga tersebut diberinya nama ilmiah Rafflesia Arnoldi. Raffles juga menulis buku tentang History of Java dan merintis pembangunan Kebun Raya Bogor. Kebun Raya Bogor merupakan kebun biologi yang mengoleksi berbagai jenis tanaman di Indonesia, bahkan dari berbagai penjuru dunia. Dalam kebijakan bidang ekonomi, yang Raffles lakukan adalah 1. Menghapus kontingenten penyerahan diganti dengan sistem sewa tanah. Kemudian semua tanah dianggap milik negara, maka petani harus membayar pajak sebagai uang sewa. Upaya Raffles menerapkan sistem pajak tanah mengalami kegagalan karena berbagai faktor sebagai berikut. Sulit menemukan besar kecilnya pajak bagi pemilik tanah karena tidak semua rakyat mempunyai tanah yang sama. Sulit menentukan luas sempitnya dan tingkat kesuburan tanah petani, keterbatasan pegawai-pegawai Raffles, masyarakat desa belum mengenal sistem uang. Kebijakan di bidang pemerintahan, pengadilan, dan sosial yang Raffles lakukan antara lain, Pulau Jawa dibagi menjadi 16 keresidenan termasuk Yogyakarta dan Surakarta. Setiap keresidenan mempunyai badan pengadilan. 3. Melarang perdagangan budak. Peristiwa-peristiwa pada masa pemerintahan kolonial Belanda. Pada tahun 1595,
Belanda berangkat dari Eropa di bawah pimpinan Cornelis de Houtman dan sampai di Indonesia pada tahun 1596 dengan mendarat di Banten. Sejak pelayaran de Houtman, banyak berdiri perusahaan-perusahaan dagang Belanda yang masing-masing memiliki kapal sendiri dan berlayar ke Indonesia. Pedagang Belanda dengan didukung oleh pemerintahnya membentuk kongsi dagang yang bernama VOC pada tanggal 20 Maret 1602. Tujuan VOC didirikan antara lain sebagai berikut: untuk menguasai pelabuhan-pelabuhan penting, menguasai kerajaan-kerajaan di Indonesia, melaksanakan monopoli perdagangan rempah-rempah. Pengalihan kekuasaan VOC kepada kerajaan Belanda. Memasuki akhir abad ke-18, kejayaan VOC mulai merosot. Hal ini disebabkan karena VOC mengalami banyak pegawai VOC yang melakukan korupsi. Sulitnya melakukan pengawasan terhadap daerah penguasaan VOC yang sangat luas. Faktor eksternal yang menyebabkan kemerosotan VOC adalah sebagai berikut: meletusnya revolusi Perancis yang menyebabkan Belanda jatuh ke tangan Perancis di bawah pimpinan Napoleon Bonaparte. 2. Penetapan oleh rakyat Indonesia terhadap VOC dalam bentuk peperangan yang banyak menyedot pembiayaan dan tenaga. Pada tanggal 15 Januari 1808, Herman W. Daendels menerima kekuasaan dari Gubernur Jenderal Wyss. Daendels dibebani tugas mempertahankan Pulau Jawa dari serangan Inggris, karena Inggris telah menguasai daerah kekuasaan VOC di Sumatera, Ambon, dan Banda. Sebagai Gubernur Jenderal, langkah yang harus ditempuh Daendels antara lain: meningkatkan jumlah tentara dengan cara mengambil dari berbagai suku bangsa di Indonesia, membangun pabrik senjata di Semarang dan Surabaya, membangun pangkalan armada di Anyer dan Ujung Kulon, membangun jalan raya dari Anyer hingga Panarukan sepanjang lebih kurang 1.100 km, dan membangun benteng-benteng pertahanan. Daendels menerapkan sistem taman paksa atau Rodi. Daendels juga melakukan berbagai usaha untuk mengumpulkan dana dalam menghadapi Inggris, antara lain mengadakan penyerahan hasil bumi, memaksa rakyat menjual hasil buminya kepada pemerintah Belanda dengan harga yang murah, mewajibkan rakyat Priangan untuk menanam kopi dan menjual tanahnya. Pemerintahan kolonial Belanda dan Inggris. Silakan anak-anak untuk mempelajari tugas berikut ini untuk dikerjakan di buku tugasnya. Kita lanjut ke pembelajaran tentang perubahan wujud benda. Perubahan wujud benda dapat terjadi melalui proses membeku, di mana perubahan wujud benda berubah dari bentuk cair menjadi padat. Contohnya, air menjadi bongkahan es batu. Perubahan wujud benda yang kedua adalah proses mencair, yaitu perubahan wujud benda yang bentuknya padat menjadi cair. Contohnya, mentega yang dipanaskan akan meleleh menjadi cair. Kemudian yang ketiga adalah menguap. Menguap adalah proses perubahan wujud benda yang semula berbentuk cair menjadi uap atau gas. Contohnya adalah pada saat kita menjerang air atau merebus air, maka akan muncul uap air di atasnya. Yang keempat adalah proses menyublim. Proses menyublim adalah perubahan bentuk benda dari padat menjadi gas. Contohnya yaitu perubahan pada kapur barus. Untuk selanjutnya kita akan mempelajari tentang tangga nada. Perhatikan notasi lagu di sebelah kiri dengan judul Rayuan Pulau Kelapa.
Lagu Rayuan Pulau Kelapa merupakan salah satu lagu wajib. Apakah lagu wajib itu? Lagu wajib adalah lagu yang wajib dipelajari oleh siswa dalam rangka menanamkan rasa cinta tanah air, menghargai jasa pahlawan, dan membakar semangat perjuangan agar selalu menyala. Ciri-ciri lagu wajib antara lain sebagai berikut. Lirik lagu wajib bertujuan untuk menanamkan sikap cinta tanah air, kepahlawanan, nasionalisme, serta rela berkorban demi bangsa dan negara. Biasanya, lagu wajib menggunakan irama yang penuh semangat dan atau berupa himne. Lagu-lagu wajib diajarkan, dipelajari, dan dihayati sesuai dengan maksud dan tujuan yang terkandung di dalamnya. Kebanyakan lagu-lagu wajib biasanya menggunakan tangga nada mayor. Tugas mandiri siswa. Silahkan tugas-tugas berikut ini dikerjakan di buku tugasnya dan diserahkan kepada guru kelasnya masing-masing. Sekali lagi, bagi anak-anak yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu. Terima kasih. Baiklah anak-anak, pembelajaran hari ini telah selesai. Jangan lupa kerjakan tugasnya dengan baik. Sampai jumpa. Sampai jumpa kembali di pembelajaran berikutnya. Di tempat dan lokasi yang sama, Zona Belajar Mandiri Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.